ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kita sudah masuk 21 Sya'ban 1442 Hijriah. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Ramadan secara sempurna berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kitab Durar Bahiyah karya Imam Syaukani rahimahullah yang sudah wafat tahun 1250 Hijriah. Kita sudah masuk pada kitab baru, yaitu Kitabus Siyam, kitab tentang puasa. Puasa itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib hanya dua, yaitu puasa Ramadan dan puasa nadar. Kalau seseorang mengatakan misalnya, kalau saya sembuh dari sakit saya akan puasa, ini nadar, maka wajib untuk ditunaikan. Selain itu adalah puasa sunnah. As-siyam artinya adalah menahan. Maka orang yang berpuasa disebut puasa, disebut siyam, itu karena dia menahan dari tiga hal. Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari jima', dari ba'da subuh, dari subuh sampai dengan maghrib, dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi puasa. Beliau mengatakan yajibu, wajib hukumnya siyamu syahri Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. As-siyam artinya puasa. Ini surah Al-Baqarah ayat 182. Dalam surah Al-Baqarah ada kutiba alaikum sampai 5 kali. Pertama, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan adanya qisas. Yang kedua, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan adanya wasiat sebelum mati, tapi itu dulu sebelum adanya ayat warisan. Yang ketiga, kutiba alaikumus siyam, wajibnya puasa. Yang keempat, kutiba alaikumul qital, wajibnya perang atau jihad. Yang kelima ini adalah tidak berkaitan dengan kewajiban, hanya ungkapan seseorang. Baik. Kapan wajib puasa Ramadan? Beliau mengatakan li ru'yati hilalihi, karena melihat hilal Ramadan. Min adlin, dari seseorang yang adil. Adil maksudnya tidak fasik. Jadi puasa Ramadan itu ditetapkan bukan berdasarkan hisab, tetapi berdasarkan dengan ru'yat, yaitu melihat hilal. Kenapa? Karena perintah Nabi seperti itu. Beliau mengatakan sumu li ru'yatihi, sumu, puasalah kalian, yaitu puasa Ramadan, li ru'yatihi, ketika melihat hilal. Wa aftiru, berhentilah dari puasa Ramadan, li ru'yatihi, juga ketika melihat hilal. Jadi di dalam Islam sudah diatur bahwa puasa Ramadan bukan dengan hisab tetapi dengan ru'yat. Para sahabat sepakat bahwasanya puasa Ramadan itu dengan ru'yat, sehingga pendapat yang mengatakan pakai hisab itu adalah pendapat yang menyelisihi kesepakatan para sahabat. Padahal kesepakatan ulama tidak boleh hukumnya untuk diselisih. Yang melihat hilal ini harus adilin, harus orang yang adil. Kalau dia seorang fasik, maka tidak diterima persaksiannya. Ada orang suka minum minuman keras, dia mengatakan saya melihat hilal, ucapannya enggak diterima. Ada seorang yang bermuamalah atau bertransaksi riba, riba termasuk dosa besar, maka kalau dia mengatakan saya melihat hilal, ucapannya dibuang, tidak diterima. Harus dari orang yang adil, yaitu yang tidak fasik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fa in syahida syahidani muslimani, kalau ada dua orang muslim yang bersaksi bahwa dia melihat hilal, fasumu, maka puasalah Ramadan. Di sini Nabi mengatakan syahidan, dua orang saksi, tetapi tadi Imam Syaukani mengatakan adlin, satu orang saksi, yang penting dia adil, tidak fasik, sudah cukup. Nah, ketahuilah bahwa meskipun Nabi mengatakan tadi syahidan, dua orang saksi, tapi pernah beliau itu menerima satu orang saksi yang mengatakan bahwa dia melihat hilal Ramadan. Karena itu untuk masalah masuk Ramadan ini cukup satu saksi. Tetapi kalau untuk keluar dari Ramadan ini wajib dua saksi minimal. Kalau ada satu saksi mengatakan saya melihat hilal Syawal, berarti Ramadan sudah selesai. Tapi nggak ada saksi lain, nah ini tidak diterima, karena belum cukup. Harus dua orang saksi, sebagaimana sabda Nabi di sini syahidan, dua orang saksi. Tapi kalau untuk masuk puasa Ramadan, maka ini hukumnya khusus, boleh hanya satu orang saksi sesuai dengan praktek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ikmali iddati Sya'ban, sempurna bilangan bulan Sya'ban. Maksudnya kalau sudah 30 hari Sya'ban, maka ini sudah wajib kita untuk melakukan puasa Ramadan. Tidak harus melihat hilal, karena kadang-kadang hilal itu tampak, kadang-kadang tidak tampak. Tidak tampak karena tertutup oleh mendung atau oleh kotoran pada ufuk, sehingga tidak terlihat hilal. Nah, maka apabila tidak terlihat hilal tetapi Sya'ban sudah genap 30 hari, maka waktu itu kita wajib untuk puasa Ramadan. Dalilnya apa? Sabda Nabi tadi, beliau mengatakan fa in ghumma alaikum, kalau hilal tertutup terhadap kalian, tidak bisa melihat hilal, fa akmilul iddata 30 yauman, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Nah, begitu sudah 30 hari, berarti besoknya itu pasti adalah Ramadan. Karena tidak ada 31 hari, itu enggak ada. Dalam bulan Arab tidak ada 31 hari untuk bulannya. Kalau bulan Masehi kan ada kan 31 hari ya. Nah, kalau di Arab enggak ada. Tapi kemudian beliau mengatakan wa yasumu, dia itu puasa 30 yauman, 30 hari lamanya. Malam yadhhar, selama tidak muncul hilal Syawalin, hilal bulan Syawal, qabla ikmaliha, sebelum sempurna 30 hari. Jadi maksudnya puasa Ramadan itu hukum asalnya 30 hari. Bisa juga puasa Ramadan hanya 29 hari apabila sudah muncul hilal bulan Syawal. Jadi kita sudah puasa 29 hari, setelah itu terlihat hilal bulan Syawal. Nah, berarti ini sudah bukan bulan Ramadan. Maka kita puasanya 29 hari begitu, enggak ada masalah. Kemudian beliau mengatakan wa idza ra'ahu, dan apabila melihat hilal ahlu baladin, penduduk suatu negara, misalnya Indonesia, lazima, maka wajib sairul biladil muwafiqah. Maka hal itu berlaku juga untuk negara-negara yang sama dengan Indonesia, yaitu sama dalam matlaknya atau tempat terbitnya tempat terbitnya hilal tadi. Jadi misalnya Indonesia itu kan bersebelahan dengan Malaysia. Nah, kalau Indonesia dengan Malaysia ini adalah tempat terbitnya hilal itu sama, maka berarti ketika orang Indonesia melihat hilal, maka berlaku juga untuk Malaysia seandainya tempat terbitnya sama. Tapi kalau berbeda maka tidak berlaku juga. Wa 'ala shaim, wajib orang yang puasa untuk an-niyatu, niat puasa qablal fajri, sebelum fajar. Jadi niat puasa Ramadan itu wajib sebelum masuk subuh. Kalau sudah masuk subuh baru niat puasa Ramadan, ini tidak sah puasanya. Karena puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Jadi perbedaannya, kalau puasa wajib ini niatnya harus pada malam hari, yaitu sebelum subuh. Tapi kalau puasanya sunnah, maka niatnya boleh setelah subuh. Karena Nabi pernah suatu hari datang kepada istrinya, tanya, wahai istriku, apakah ada makanan? Dijawab, tidak ada makanan. Jadi Nabi itu sangat melarat kehidupannya, nggak ada makanan. Beliau mengatakan, kalau begitu hari ini saya puasa. Nah, padahal niat puasanya setelah subuh. Jam makan misalnya jam 8 nih,
Nah, jam 8 tanya ada makanan nggak ada, ya sudahlah saya niat puasa. Nah, niatnya jam 8 nggak ada masalah. Yang penting sejak subuh sampai jam 8 tadi dia belum makan ya. Tapi kalau habis subuh ngopi kemudian jam 8 tanya ada nasi nggak ada, saya niat puasa, ora kacek ya. Nggak bisa, sudah ngopi dulu setelah subuh ya. Nah, niat untuk puasa Ramadan ini niatnya dalam hati, tidak perlu diucapkan. Sehingga takmir masjid tidak perlu rame-rame mengajak para jamaah monggo mengucapkan bersama-sama nawaitu shauma ghadin napa niku. Spomen mboten ngertos salah nggih. Nah niku enggak perlu niku nggih. Karena itu adalah ucapan mulut, sementara para ulama sepakat niat itu adalah perbuatan hati. Mulut itu perbuatannya berkata, hati perbuatannya niat, tangan perbuatannya sedekah, salaman dan sebagainya. Nah, masing-masing taruh pada tempatnya masing-masing. Maka karena niat itu disepakati ulama tempatnya di hati, maka mayoritas ulama sepakat bahwasanya tidak ada pelafalan niat. Menyelisih mereka mazhab Syafi'i. Jadi 4 mazhab ini enggak melafalkan niat. Yang melafalkan niat hanya apa? Mazhab Syafi'i. Nah, kita mengikuti yang mayoritas yang tidak melafalkan niat. Kemudian niatan puasa Ramadan ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah wajib setiap malam niat, setiap malam niat lagi ya. Jadi berarti 30 kali niat ataukah cukup malam pertama Ramadan. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan cukup malam pertama Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu satu ibadah. Sehingga tidak bisa dipotong-potong nih. Kalau melakukan puasa Ramadan berarti puasa 30 hari atau 29 hari nih. Sama dengan sholat duhur 4 rakaat kan, itu niatnya tidak perlu setiap rakaat niat lagi, nggak perlu nih. Di awal kita mau sholat kita niat, saya mau sholat duhur 4 rakaat itu sudah kena semua. Demikian juga kita niatan saya mau puasa Ramadan, niatan dalam hati nih. Nah, begitu sudah ada niatan dalam hati itu, maka setelah itu puasa nggak perlu setiap malam dimunculkan niat-niat lagi, nggak perlu. Tapi seandainya setiap malam kita munculkan niat, itu lebih bagus lagi. Beliau mengatakan faslun, pasal baru. Yabtulu, puasa Ramadan batal, puasa ya tidak harus Ramadan ya, puasa itu batal bil akli dengan sebab makan, wasyurbi dan dengan sebab minum, wal jima dan dengan sebab jima, hubungan intim suami istri. Kalau mencium saja tidak membatalkan puasa, kecuali kalau mencium kemudian curut, nah itu batal puasa. Mencium kemudian keluar mani, batal puasa. Menyentuh kemudian keluar mani, batal puasa. Melihat kemudian keluar mani, tidak batal puasa. Kecuali kalau melihatnya berulang-ulang melihat wah api, kemudian melihat meneh, akhirnya curut, nah batal puasa. Tapi kalau melihat sekali tiba-tiba keluar mani, nah, maka ini tidak batal puasanya. Ini semuanya dijelaskan oleh para ulama, bukan saya mengarang, tapi saya hanya meringkas fatwa-fatwa para ulama. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah SAW bersabda tentang orang puasa, yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makanan, ini satu ya, wa syarabahu dan minuman, wa syahwatahu dan syahwat. Nah, syahwat ini apa maksudnya? Maksudnya adalah jima atau mani tadi. Jadi mani itu dalam istilah syar'i kadang-kadang disebut syahwat. Nah, karena itulah Pak mayoritas ulama mengatakan kalau seseorang mengeluarkan mani secara sengaja, misalnya masturbasi pada saat Ramadan, pada saat siang Ramadan, puasanya batal. Kenapa? Dia keluarkan sengaja. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Misalnya tidur kemudian bermimpi. Nah, ketika bermimpi keluar mani, ini tidak sengaja, tidak batal puasanya. Berikutnya yang membatalkan puasa adalah wal qai'u amdan, muntah secara sengaja. Jadi muntah dibagi dua. Kalau tidak disengaja karena dia sakit kemudian muntah, tidak batal puasanya. Tetapi kalau disengaja karena kekenyangan akhirnya perutnya melendung, nah, maka dia sengaja muntahkan supaya perutnya agak kempes. Nah, ini puasanya batal. Wa yahrumu dan haram al-wisal, puasa sambung. Puasa sambung maksudnya 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut. Misalnya
hari Sabtu kita sahur, kemudian Sabtu, Ahad, Senin tidak makan sama sekali, baru makan ketika Senin maghrib, berarti 3 hari berturut-turut ini tidak makan, maka inilah yang disebut wisal, ini haram, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saya jujur, masalah wisal ini diperselisihkan ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nah, pendapat Imam Syaukani, beliau mengatakan yahrum haram. Kenapa? Karena Rasulullah melarang. Beliau mengatakan la tuwasilu, kalian jangan puasa wisal. Ketika disuruh oleh Nabi untuk tidak puasa wisal, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda wisal, kami juga ingin seperti Anda. Maka Nabi menjawab, inni lastu ka ahadim minkum, saya tidak seperti kalian. Inni ut'am wa usqa, saya kalau malam hari itu dikasih minum dan dikasih makan oleh Allah. Maksudnya ketika beliau zikir, beliau tahajud, itu muncul kekuatan dalam tubuhnya seolah-olah beliau habis makan dan minum. Itu saking khusyuknya beliau dalam ibadah. Kalau kita tahajud tambah luwe napa warek, Pak? Tambah luwe nggih. Buktine habis sholat tarawih ada jaburan nggih. Nah, itu karena sholatnya enggak khusyuk nggih. Sholatnya terpaksa nggih. Wah, imame kedawan. Nah, mesti apa? Mesti grundel nggih. Biasanya tarawih 30 menit, ini tarawihnya 1 jam. Nah, dalam hati, wah, nganyali tenan kayak nggih. Nah, itu yang menyebabkan apa? Sholat kita nambahi lapar itu karena itu nggih. Kalau Nabi SAW ibadahnya sangat khusyuk kepada Allah, dari kekhusyuan ini kemudian muncul kekuatan sehingga seolah-olah habis makan. Nah, tapi Nabi mengatakan, saya tidak seperti kalian, kalian nggak bisa seperti saya ini. Nah, karena itu memang ya kita habis sholat tahajud kemudian haus lapar ya nggak apa-apa, bukan kemudian itu dosa, bukan. Kemudian beliau mengatakan wa ala man aftara amdan, orang yang berbuka secara sengaja maka kafaratun, dia wajib membayar kafarah, ka kafaratidz zihar, seperti kafarahnya seorang suami mendihar istrinya. Gini maksudnya, kalau ada orang siang-siang minum pada bulan Ramadan, jadi dia buka sengaja tanpa sebab, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Kafarahnya ini sama dengan kafarah zihar. Zihar ini maksudnya apa? Bisa dilihat di dalam surah Al-Mujadalah. Walladzina yudhahiruna, orang-orang yang melakukan zihar kepada istrinya, maka mereka itu disuruh membayar kafarah, yaitu tahriru raqabah, memerdekakan budak. Sekarang nggak ada budak, oke, boleh diganti dengan yang lain, yaitu faman lam yajid, tidak bisa memerdekakan budak, maka fasyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga, saya nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut. Saya puasa 30 hari saja malah mokel secara sengaja, apalagi suruh 2 bulan, nggak bisa. Fa it'amu sittina miskinan, memberi makan kepada 60 orang miskin sebagai ganti dari 1 hari yang dia mokel secara sengaja tadi. Ini pendapat Imam Syaukani, tapi kalau pendapat mayoritas para ulama tidak. Orang yang sengaja tidak puasa Ramadan, maka dia tidak bisa menggantinya dengan puasa seberapapun juga. Mau diganti puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bakal bisa seimbang dengan dosa yang sudah dia terjang gara-gara dia meninggalkan 1 hari puasa Ramadan tadi. Jadi memang meninggalkan puasa Ramadan ini sesuatu perkara yang sangat besar di hadapan Allah, sehingga tidak bisa diganti dengan apapun juga. Bisanya tobat secara nasuha, kemudian memperbaiki diri, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Tapi kalau dia mengganti 2 bulan berturut-turut sebagaimana pendapat Imam Syaukani ini tadi, ini kata mayoritas para ulama nggak akan seimbang, nggak bisa diganti itu, ya, dengan berapapun nggak bisa. Ya. Berikutnya wayundabu, dan disunnahkan ta'jilul fitur, menyegerakan buka puasa, wa ta'khirus suhur, dan mengakhirkan makan sahur. Jadi buka puasa itu sebagusnya disegerakan. Maksudnya begitu mendengar Allahu Akbar adzan maghrib, langsung ambil kurma, bismillah, makan. Tidak usah menunggu adzan selesai, tidak usah menunggu sholat maghrib selesai, tapi langsung makan.
Dan itu untuk masa sekarang adalah merupakan ciri-ciri ahlus sunnati wal jamaah. Orang-orang Syiah enggak. Orang-orang Syiah mendengar azan maghrib mereka sholat, tidak makan. Mereka menunggu cuaca ini gelap gulita baru mereka makan. Alasan mereka apa? Mereka beralasan dengan surah Al-Baqarah ayat 187. Allah mengatakan tsumma atimmus syiyam, sempurnakan puasa ilal lail, sampai malam. Nah, mereka mengatakan malam itu kalau sudah gelap, kalau belum gelap maka belum boleh untuk buka puasa. Nah, ini kita jawab, pendapatmu salah. Kamu mengatakan bahwa malam itu adalah gelap, itu salah. Malam itu definisinya adalah ketika matahari tenggelam. Ini ufuk, ini matahari tenggelam bles sampai hilang bles. Kalau masih ada sedikit, ini belum malam. Tapi begitu sudah bles, nah itu sudah malam. Nah, ahli hisab sudah bisa dengan ilmu mereka menghitung kapan pada tanggal ini tenggelam matahari, kapan terbit matahari. Nah, sehingga kita tidak usah langsung melihat dengan mata kepala, susah. Apalagi di Solo, di timur sudah banyak bangunan-bangunan, sudah banyak gunung-gunung, sehingga tidak bisa melihat kapan terbit matahari, kapan tenggelam matahari. Kita berdasarkan penanggalan yang ditulis oleh para ahli falak itu sudah cukup, bahwasanya pada tanggal sekian tenggelam matahari jam sekian, itu sudah cukup. Nah, maka begitu mendengar adzan maghrib, ambil kurma, bismillah, makan. Itu ciri-ciri siapa? Ahlus sunnati wal jamaah. Apa dalilnya bahwasanya malam itu ketika matahari tenggelam? Dalilnya dalam Al-Quran, surah Asy-Syamsi ayat 4. Allah mengatakan wal-laili, demi malam, idza yaghshaha, apabila menutupi matahari. Jadi malam itu definisinya ketika matahari tertutup alias tenggelam. Ini jawaban kita kepada orang-orang Syiah yang salah paham dalam hal ini. Tapi kemudian disunahkan juga mengakhirkan sahur. Kenapa disunahkan mengakhirkan sahur? Pertama, karena mengakhirkan sahur adalah sunnah seluruh para nabi. Jadi kita disuruh mengikuti seluruh para nabi. Yang kedua, kalau sahur itu diakhirkan, maka menyebabkan tenaga kita insya Allah lebih bagus, sehingga sampai buka puasa itu kita tidak lemes. Tapi kalau kita misalnya sahur jam 1 malam, nah itu nanti zuhur sudah sudah lemes kita, Pak. Sehingga kita tidak bisa melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya. Tapi hendaklah sahur diakhirkan. Misalnya jam 4:30 adzan subuh, sahurnya jam 4. Nah, enak seperti itu. Karena kita jam 4 baru sahur, sehingga nanti sampai zuhur itu perut masih terasa cukup. Nanti sampai maghrib tenaga masih utuh, sehingga tidak begitu lemas. Maka para tukang masih bisa menjadi tukang, para pekerja masih bisa menjadi pekerja, tidak harus meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Itu sunnahnya mengakhirkan sahur karena dua hikmah tersebut. Saya tampilkan di sini dalil bahwasanya seluruh para nabi mereka mengakhirkan sahur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'syarul anbiya," kami para nabi ini semuanya umirna, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, an nu'ajjila iftarana, menyegerakan buka puasa, wa nu'akhir suhurana, mengakhirkan sahur, wa nadha'a aymanana ala syama'ilina fi shalah, juga disuruh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap dalam salat. Ini hadis riwayat Tayalisi dan juga Tabarani, derajatnya sahih. Baik, berikutnya, nah ini masih ada sedikit bisa dirampungkan. Fasrun, pasal baru. Yajibu, wajib, ala man aftara, bagi orang yang berbuka, li udhrin syar'iyyin, karena suatu udhur yang syar'i, ayyak dia, untuk mengganti puasanya tersebut. Misalnya wanita yang haid, dia tidak boleh puasa Ramadan. Nah, maka 5 hari dia tidak puasa misalnya, nanti wajib diganti pada hari yang lain. Atau karena safar, atau karena sakit. Wal fitru, dan buka puasa itu lil musafir, bagi orang yang safar, wa nahwihi, dan seperti orang yang safar, misalnya sakit, itu adalah rukhsatun, adalah keringanan. Jadi musafir boleh tidak puasa, orang sakit boleh tidak puasa. Dari Solo pergi ke Surabaya naik bis, nah, selama
perjalanan sambil minum es, nggak ada masalah. Padahal bulan Ramadan, nggak apa-apa. Meskipun perjalanannya mungkin nyaman, dari Solo menuju Jakarta naik pesawat nyaman, tidak haus, tidak apa-apa. Tapi karena safar ya tetap boleh untuk apa? Untuk tidak puasa. Meskipun mungkin Anda malu sendiri, karena seluruh satu pesawat orang-orangnya pada tidak makan, melihat Anda makan sendiri, mereka pasti akan noleh semua. Illa kecuali ayyakhshat talaf, kalau seseorang itu khawatir mati, awid dha'fa, atau lemes anil qital, tidak bisa perang, fa'azimatun, maka wajib untuk tidak puasa. Jadi seseorang musafir, dia khawatir mati karena sudah kelaparan pada saat safarnya ini. Nah, ini bukan boleh lagi untuk tidak puasa, tapi malah wajib tidak puasa. Dia wajib menyelamatkan dirinya, nyawanya, jangan sampai mati gara-gara kelaparan pada saat safar tadi. Demikian juga orang yang perang, khawatir kalau lemas dari perang, merasa sudah mengangkat pedang ini sudah gemeteran karena lapar. Nah, dalam kondisi itu wajib dia untuk batalkan puasanya. Kenapa? Karena kalau dia tidak batalkan puasanya, dia tidak bisa melawan musuh, dia akan mati. Itu sama dengan tidak menjaga nyawa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man mata, siapa yang mati, wa alaihi shaumun, mempunyai utang puasa, shoma anhu waliyuh, bisa dipuasakan oleh walinya, yaitu ahli warisnya. Misalnya saya sakit 2 hari di bulan Ramadan, tidak puasa. Kemudian setelah Syawal saya sudah sehat, tapi saya belum mengganti puasa. Ternyata saya mati, belum mengganti puasa tadi, padahal sempat sehat tadi. Nah, maka ini utang puasa saya boleh diganti oleh puasa dilakukan oleh anak saya atau istri saya. Tidak harus anak istri ya, tidak harus ahli waris. Teman pun juga boleh, murid pun juga boleh, nggak ada masalah. Dan tidak harus diganti puasa. Yang penting diganti, boleh diganti dengan puasa, boleh diganti dengan fidyah. Kalau diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin, maka diambil dari harta warisan saya. Itu bagi orang-orang yang mati meninggalkan utang puasa. Kalau ada orang sakit dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sakit terus, masuk Syawal langsung mati, maka orang seperti ini tidak menanggung utang puasa, sehingga ahli warisnya tidak perlu untuk mengganti puasa 30 hari bapaknya tadi. Kenapa? Dia tidak punya utang. Adapun kalau dia selama 1 bulan Ramadan sakit tidak puasa, kemudian selama Syawal 30 hari dia sehat tapi belum juga membayar utang, nah ini baru dia punya utang puasa. Karena dia sempat sehat, yang sehat itu dia bisa puasa, tapi dia nggak segera puasa. Nah itulah yang disebut utang. Terakhir beliau mengatakan wal kabir, orang yang tua, al ajiz anil ada, yang tidak mampu untuk berpuasa, wal qadha, juga tidak mampu untuk mengganti puasanya di hari yang lain, yukaffiru an kulli yaumin, maka dia membayar fidyah untuk setiap harinya, bi it'ami miskinin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, bagi orang-orang tua yang tidak mampu puasa Ramadan, dia fidyah, membayar fidyah, yaitu ta'amu miskin, memberi makan kepada 1 orang miskin sebagai ganti 1 hari tidak puasa. Berapa makanan yang diberikan kepada orang miskin tidak disebutkan oleh Allah. Karena itu boleh dipilih 2 pendapat. Pendapat pertama, diberikan dalam bentuk makanan siap saji, 1 piring yang mengenyangkan, 1 bungkus nasi padang yang mengenyangkan. Nah itu sudah cukup mengganti dari utang puasa ini. Tidak boleh 1 bungkus nasi kucing. Kenapa? Tidak membuat kenyang. Itu tidak cukup. Itu cuma ganjel toktil. Itu nanti 1 jam udah lapar lagi. Tidak mengenyangkan orang miskin. Ini maksudnya makanan yang mengenyangkan orang miskin. Pendapat yang kedua, boleh diberikan dalam bentuk bahan mentah, beras kalau di Indonesia. Nah kalau beras itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 1 hari diganti 1 mud, ada yang mengatakan 1 hari diganti 2 mud. 1 mud itu adalah 6 ons, 2 mud berarti berapa? 12 ons. Tetapi Allah mengatakan faman tatawwa khairan fahuwa khairullah.
Siapa yang sukarela berbuat baik itu lebih baik. Artinya tidak harus 6 on atau 12 on tadi, itu minimalnya aja. Seandainya satu hari dia ganti dengan 1 kilo beras, itu lebih bagus. Satu hari diganti dengan 25 kilo beras, itu sangat-sangat bagus, dan seterusnya. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab berikutnya, bab shaumi tatawwu, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, dan kalau ada sisa waktu kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas.